是你要杀陈少？刚才不知是前辈，还请前辈见谅。不知死活的东西！大威是我药王园的客人，都听到了吗？ Oke, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan Donghua Wusen Jujai. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan. Di sana para murid dari dinasti Dajin yang tersisa itu langsung ketar-ketir guys, dan tak berani macam-macam lagi. Bahkan mereka juga langsung menyatakan menyerah dari turnamen ini. Sama halnya dengan para penonton di mana mereka juga terkaget terheran-heran melihat si Kong yang beneran dieksekusi. Di sana Bos Qinchen juga masih memberikan kesempatan untuk para dinasti lain yang ingin menantang dinasti Wei-nya. Tapi jelas hampir seluruh dinasti tak berani sama sekali. Bahkan mereka sudah sangat yakin kalau dinasti Wei itu layak mendapatkan slot tersebut. Yang pada akhirnya para dinasti ini pun mencoba menantang keempat dinasti utama lainnya. Sontak Bos Qinchen yang mendengarnya langsung meminta itu agar panitia mengumumkan hasilnya ini. Tapi awalnya panitia masih sangatlah ragu. Sampai beberapa murid dari dinasti Dajin itu memberikan kode kalau mereka sudah ikhlas dengan kekalahannya. Alhasil tanpa basa-basi lagi, panitia pun langsung menyatakan kalau dinasti Wei, pimpinan Bos Qinchen resmi dipromosikan menjadi dinasti kelas menengah. Jelas para tetua juga sangat senang itu akan kemenangan tersebut. Namun berbeda dengan para penonton, di mana mereka hanya bilang meskipun berhasil promosi ke dinasti kelas menengah, tapi karena Bos Qinchen sudah membantai beberapa murid penting dari dinasti Dajin, masalah pasti tak akan berakhir sampai di sini. Di sana, ketika Qinchen kembali berkumpul dengan yang lain, awalnya para tetua juga langsung mengajaknya untuk segera pergi. Sayangnya di saat itu juga, 3 master tertinggi dari dinasti Dajin itu datang mendatanginya. Jelas, mereka ingin membalaskan dendam dari murid-muridnya yang sudah dibunuh oleh Bos Qinchen. Jadi pria ini bernama Yuan Hengkong. Dikatakan ia sudah berada di ranah Martial King tingkat ke-7 atau tahap menengah. Dijelaskan juga awalnya Yuan ini adalah ketua sekte dari Pedang Darah. Tapi dengan kemampuannya yang memang luar biasa, maka ia berhasil mengambil alih dinasti Dajin dan menjadi yang terkuat dari dinasti tersebut. Tentunya mereka sendiri langsung meminta pertanggungjawaban karena Bos Qinchen itu sudah berani-beraninya membunuh beberapa muridnya. Para tetua yang melihatnya mencoba menjelaskan kalau di arena turnamen hidup dan mati itu tak bisa diprediksi. Tapi sayang, ketua Yuan ini tak peduli akan hal itu. Karena katanya pamor dari dinastinya itu yang lebih penting. Dan oleh sebab itulah, ia pun masih mau memberikan kesempatan. Di mana jika dinasti Wei mau menyerahkan Bos Qinchen dan melepaskan promosinya kepada dinasti Dajinnya, maka masalah ini pasti akanlah ia lupakan. Yang sudah jelas hal itu langsung ditolak, bahkan leluhur Liu juga turun tangan dan mencoba untuk melawannya. Ya, sayangnya karena musuh ini di ranah Martial King tingkat 7, sekelas leluhur Liu itu bahkan tak bisa berbuat banyak. Yang pada akhirnya menyadari musuh yang memang luar biasa, leluhur Liu pun hanya menyuruh Bos Qinchen untuk pergi duluan dan biarkan mereka yang menahannya. 别怪老夫没给机会！骗此人在这朝天城还能无法无天！陈少，你们先走，
Terlihat di sana semua tetua dari dinasti Wei itu langsung menyatukan kekuatan untuk melakukan ketua Yuan. Sementara Bos Qin sendiri sebagai jenius ratusan tahun, ia juga tak diam begitu saja. Di mana ia pun juga bergegas mengeluarkan giok komunikasinya untuk memanggil penguasa kebun Raja Obat. Berbeda dengan ketua Yuan tanpa basa-basi lagi, dengan teknik 1000 pedang darahnya, ia pun mencoba menghancurkan mereka semua. Yang sudah jelas meskipun para tetua sudah bersatu, tapi mereka tak bisa berbuat banyak dan harus dibuat terpukul rata. Alhasil dengan begini Bos Qin tak ada pertahanan sama sekali. Bahkan saat yang sama, Ketua Yuan kembali memberikan tebasan pedangnya, tapi tiba-tiba. Iya, ketika semuanya sudah pasrah di saat itu jugalah Bos Qin dilindungi oleh sebuah pertahanan. Jelas hal itu membuat Ketua Yuan pun semakin marah, karena memang ada orang yang berani ikut campur dengan urusannya. Bahkan ia juga langsung menyuruh orang tersebut untuk segera keluar. Jelas tanpa basa-basi lagi, penguasa kebun Raja Obat itu seketika memunculkan diri. Setelah kemunculan praktisi kuat ini alias sang penguasa kebun obat, yang sudah jelas kedatangannya ke tempat ini tiada lain ingin menyelamatkan Qin dari serangan si Yuan Hengkong. Kekuatannya sungguh luar biasa guys. Terlihat hanya dengan jarinya saja, penguasa kebun obat itu mampu menghancurkan teknik pedang si Yuan. Dirinya yang melihat ini tentu menjadi kaget. Karena apa? Ya, karena yang menahan serangan itu ternyata adalah sosok terkenal yang adalah sang penguasa kebun obat. Si Yuan yang awalnya arogan, kini berubah menjadi khawatir dan ketakutan. Sementara sang penguasa kebun obat tentu langsung menghampiri Bos Qin dan menyapanya. "Ni没事吧?" 我没事。 Fenomena ini langsung saja membuat gempar, karena semua orang seakan tak percaya dengan penguasa kebun obat yang datang ke tempat ini apalagi bersikap sangat sopan pada Bos Qin. Yang lebih mengejutkan semua orang, itu adalah adegan di mana sang penguasa obat tiba-tiba bersikap hormat dan menanyakan kabar dari Bos Qin. Dengan sikap santuinya Bos Qin menjawab kalau dia baik-baik saja. Ternyata guys, kedatangan sang penguasa kebun obat itu tak lantas dari Bos Qin yang sebelumnya memanggil dengan token komunikasi. Ia tahu kalau masalah di arena itu tak akan pernah selesai sebelum sosok penguasa kebun datang. Setelah mendengar jawaban Qin, ia pun menjadi lega hingga kemudian menoleh dan menatap Yuan Hengkong yang sebelumnya telah meneriaki dirinya di saat tadi menyelamatkan Qin. Situasi ini tentu sangat tak terduga. Bagaimana bisa Yuan Hengkong saat ini telah menyinggung seorang praktisi yang sangat terkenal ini? Dengan wajah ketakutan dan ketar-ketir guys, si Yuan Hengkong hanya menjawab kalau tadi dirinya tak tahu bahwa yang menahan serangannya itu adalah sang penguasa kebun obat. Jadi dengan sangat hormat, ia langsung meminta maaf atas tindakannya itu. Tapi seperti biasa bubur sudah menjadi nasi. Tindakannya ternyata tak bisa dimaafkan. Dengan begitu tak berbasa-basi lagi, penguasa kebun obat kemudian seketika mengeluarkan kekuatannya dan menekannya. Si Yuan di sana lantas terlihat kesakitan dan mencoba untuk meminta belas kasih pada sang penguasa. Akan tetapi penguasa kebun obat tak menghiraukannya dan malah kembali melanjutkan siksaan itu. Hingga akhirnya si Yuan tewas berubah menjadi debu. 刚才不知是前辈。前辈饶命！ Setelah menghabisi si Yuan Hengkong, penguasa kebun obat tak lantas berhenti. Di sana dia berkata dingin kepada semua orang sebuah pengumuman yang berkaitan dengan dinasti Wei yang adalah tamu dari taman kebun obatnya.
Oleh karena itu, sang penguasa kebun mengatakan siapapun yang berani mengganggu orang-orang dinasti Wei, maka dirinya tak segan untuk merubahnya menjadi debu. Widih, mantap nih. Tentu pengumuman semacam ini membuat semua orang memandang Bos Qichen itu dengan perasaan takjub. Di plafon tinggi kita juga melihat si Nona Jiwei yang tak menyangka kalau Bos Qichen sebenarnya memiliki hubungan dengan pemilik kebun obat. Tepat di depan sang penguasa kebun obat, saat ini tersisa 2 rekan dari Yuan Hengkong. Tepatnya Jin Wusu dan Zhuo Juang yang nampak pucat sekaligus panik guys, karena takut sang penguasa kebun obat itu menghabisinya juga. Tapi beruntung karena kedua orang ini sebelumnya tak melakukan apapun, jadi dengan itu sang penguasa kebun akhirnya melepaskan mereka berdua. Setelah kepergian mereka, Qichen kemudian berterima kasih pada sang penguasa obat. Meskipun dia tahu kalau penguasa Raja Obat itu pasti akan melakukan untuk dirinya. Melihat itu, sang penguasa menjadi senang karena akhirnya dirinya bisa membantu Bos Qichen. Tak bertemu selama 1 tahun lamanya, membuat mereka lantas mencari tempat lain untuk berbincang. Sin kemudian berpindah di sebuah restoran, di mana di sana terdapat anggota sekte darah yang tiada lain adalah Molly. Tak sendiri, dia juga didampingi seorang yang familiar yang pernah melakukan pertempuran bersama Leng Bokong, yang itu adalah Yu Lengchan. Mereka saat ini tentu tengah berbincang mengenai Bos Qichen yang sungguh luar biasa. Kemampuannya yang tak terduga membuat semua orang mulai waspada pada Bos Qichen. Di sisi lainnya di Paviliun Tianji, terlihat seorang pria yang wajahnya agak kesal dengan kejadian di arena tadi. Tentu hal itu merupakan aksi dari Bos Qichen yang tiba-tiba memiliki sebuah hubungan dengan sang pemilik kebun. Dengan penasaran, pria ini kemudian menanyakan alasan itu semua pada seorang di depannya. Ia menjawab bahwa hal itu dimulai ketika setengah bulan yang lalu Zhuo Qingpeng dan Bos Qichen datang ke kebun Raja Obat. Entah apa yang terjadi, si wasit kemudian mengatakan sejak saat itu pemilik kebun obat menjadi sopan dan sangat menghormati Qichen. Mendengar cerita itu, tiba-tiba ketua Paviliun Tianji itu menjadi teringat dengan seorang yang bernama Zhuo Qingpeng. Dia tahu kalau Zhuo Qingpeng merupakan murid dari master obat di Pulau Beitian. Sekarang setelah mendengar nama itu, tiba-tiba pemilik Paviliun Tianji memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya dan tentu sangatlah menarik. Setelah itu Sin kemudian kembali ke kediaman dinasti Wei. Terlihat penguasa kebun obat di sana tengah melakukan kultivasi. Tak berselang lama, muncullah Bos Qichen yang datang menyapanya dan berniat mengajarinya teknik penyembuhan rahasia. Tentu mendengar itu penguasa Raja Obat itu menjadi sangat kaget, tentunya menjadi sangat senang. Bos Qichen kemudian memulai prosesi pengajaran ilmu pengobatannya, yang ternyata ilmu ini bukan sembarang ilmu. Menurut penguasa kebun, ilmu ini yang diberikan Bos Qichen merupakan ilmu legendaris yang dinamakan teknik pemurnian jiwa. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and seperti biasa, salam para jagoan.